alkena, disebut juga dengan nama olefin. Artinya pembentuk minyak. Alkena ini termasuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Jadi dia memiliki minimal satu ikatan rangkap dua dalam senyawanya. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Sama dengan rumus alkana siklis. N-nya di sini adalah jumlah atom C. Nah, alkena adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Maka ikatan rangkap ini dianggap sebagai gugus fungsi karena dia bisa memberikan sifat baru. Kemudian untuk reaksi identifikasi alkena bisa dilakukan dengan brom, ya, dengan brom karena brom dapat mengadisi ikatan rangkap alkena. Alkena yang paling sederhana memiliki dua atom C. Jadi kalau kita masukkan ke rumus CnH2n tadi, maka apabila C-nya 2 berarti H-nya 4. Namanya etena. Cara penamaan alkena mirip dengan penamaan alkana, tapi akhirat ana diganti menjadi ena. Penomoran rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan letak ikatan rangkap. Jadi tidak berdasarkan posisi cabang. Jadi ikatan rangkap ditulis, ya, posisinya bisa sebelum nama rantai utama atau setelah nama rantai utama. Ya. Jadi bisa juga alkena ini memiliki dua ikatan rangkap, maka ditambahkan namanya diena. Apabila memiliki 3 ikatan rangkap, ditambahkan namanya triena. Urutan pemberian nama. Jadi dimulai dari nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, selanjutnya nama rantai utama, dan terakhir diberi nomor ikatan rangkap. Nah, nomor ikatan rangkap boleh juga kita tulis sebelum penulisan nama rantai utama. Ini beberapa contoh dari alkena. Apabila C-nya 2, hanya 4. Nah, ini strukturnya namanya etena. Kalau C-nya 3, hanya 6, ini propena. Strukturnya seperti ini. Kalau C-nya 4, hanya 8. Nah, ini namanya 1 butena. Kenapa harus kita beri angka 1? Karena kemungkinan bisa saja posisi dari ikatan rangkap tidak hanya di sini. Bisa saja nanti di tengah, sehingga diberi nomor. Dan alkena yang memiliki 4 atom C dan 8 atom H, ini memiliki lebih dari 1 struktur. Artinya dia sudah memiliki isomer. C5H10, nah, ini disebut 2 pendena, jadi bukan 3 pendena. Karena 2 pendena lebih kecil daripada 3 pendena. Maka penomoran dari sebelah dimulai dari sebelah kiri. C6H12, berarti ini heksena, ya. Kalau dia tidak bercabang, heksena. Tapi kalau di sini kelihatannya bercabang, maka penomoran dimulai dari sebelah kanan karena posisi rangkapnya ada di sebelah kanan. Di 1, 2, 3, 4. Jadi namanya 4 metil 1 pentena, ya, 1 pentena. Kemudian C8H16 salah satu isomernya seperti ini, ya. Nah, ini memiliki 2 ikatan rangkap, maka penomoran dari sebelah kiri supaya posisi ikatan rangkapnya dapat nomor yang kecil. Jadi ini 2, 3, kan namanya 2, 3 dimetil. Ini 1 dan 3, 1, 3 heksadiena. Heksa menyatakan 6 atom C. Cara pembuatan alkena bisa dibuat dari reaksi eliminasi, yaitu sumbernya dari alkohol. Alkohol dipanaskan dalam suasana asam, misalnya dengan asam sulfat, ya.
Kemudian ditambahkan lagi asam sulfat, dipanaskan, maka diperoleh etena. Jadi kalau C-nya 2 buah di sini, maka hasilnya C-nya 2 juga di sini. Nah, kalau kita lihat di reaksi ini, reaksi pertama kita menambahkan asam sulfat, tapi di sini diperoleh kembali asam sulfat. Itu artinya asam sulfat fungsinya sebagai katalis. Bisa juga dengan reaksi dehidrogenasi, artinya penarikan atom hidrogen. Nah, ini kita lihat, ini namanya bromopropana ya. Nanti H-nya di sini bisa diambil 1 ya. Nah, jadi tinggal H-nya tinggal 1 sehingga terbentuk ikatan rangkap. Nah, jadi karena H-nya yang kurang maka disebut reaksinya dehidrogenasi. Nah, tapi secara industri alkena ini dibuat dari alkana. Ya, sumbernya dari alkana. Alkana sumbernya dari minyak bumi. Jadi prosesnya melalui proses cracking atau pirolisis. Reaksi-reaksi alkena. Jadi alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana sehingga lebih mudah direaksikan menjadi senyawa lain. Kita lihat yang pertama, reaksi hidrogenasi. Hidrogenasi artinya penambahan hidrogen. Ya. Jadi kalau ditambahkan hidrogen, maka alkena akan berubah menjadi alkana. Walaupun secara praktiknya, malah sebaliknya alkana yang banyak diubah menjadi alkena. Ini ditambahkan H2, sehingga kita rangkapnya putus, ya, jadilah dia alkana. Selanjutnya reaksi oksidasi. Ya. Jadi reaksi oksidasi dalam senyawa organik adalah reaksi penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Ya. Jadi bisa berlangsung bersamaan penambahan oksigen dan pengurangan hidrogennya atau terjadi sendiri-sendiri. Ya. Misalnya hanya oksigennya saja yang bertambah atau hidrogennya saja yang berkurang. Nah, ini contohnya reaksi oksidasi dalam suasana asam. Artinya dalam kondisi pH asam. Maka alkena bisa berubah menjadi asam karboksila. Kita lihat contohnya. Ini alkena, namanya propena. Ya, ditambahkan asam. Ya, asam. Ini oksidatornya, yang oksidasinya. Maka diperoleh asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Jadi kalau kita lihat di sini C-nya 3, maka hasilnya ini C-nya 3 juga. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kalau dalam kondisi basah, dioksidasi, maka yang terbentuk glikol. Ya, jadi kalau alkena dioksidasi dan kondisi basah, maka yang terbentuk glikol. Jadi glikol ini memiliki 2 gugus OH. Ya. Selanjutnya adisi, yaitu penambahan, ya, masuknya gugus lain dalam suatu senyawa. Ini rumus contohnya, propena diadisi oleh brom, maka ikatan rangkapnya nanti akan putus, ya, dan brom masuk ke sini. 1 ke CH, 1 ke CH2. Seperti ini, ya. Dan ikatan rangkapnya putus. Ya. Inilah prinsip identifikasi dari senyawa alkena, yaitu dengan brom. Selanjutnya adisi terhadap asam. Jadi bisa juga diadisi dengan asam, ya, sehingga juga nanti keterangkapnya putus. Ini. Selanjutnya reaksi substitusi, jadi pergantian gugus, ya. Ini propena disubstitusi oleh Cl2, maka nanti Cl masuk, nanti ada H yang keluar. Nah ini, ya.
Sehingga hasilnya seperti ini, Cl masuk ke sini hanya keluar terbentuk HCl. Nah, paling banyak yang dilakukan dalam skala besar dalam industri adalah reaksi polimerisasi, yaitu reaksi antara molekul-molekul kecil dalam jenis yang sama sehingga terbentuk nanti molekul yang panjang berulang-ulang. Misalnya propena direaksi dengan propena yang lain sehingga terbentuk 2 unit propena, direaksikan terus menjadi 3, terus direaksikan terus-menerus sehingga nanti terjadi pengulangan propena dalam jumlah yang banyak. Itu namanya polimerisasi. Tapi biasanya reaksi polimerisasi harus dikondisikan pada suhu yang tinggi dan membutuhkan katalis supaya reaksinya bisa berjalan lebih cepat. Ini contohnya, ini etena ya, direaksikan dengan etena yang lain, maka ada simbolnya N sini ya. Nah, direaksikan dengan etena yang lain dalam jumlah banyak pada suhu yang cukup tinggi pakai katalis ZnCl2, maka diperolehlah ini berulang-ulang terus dengan jumlah yang sangat panjang sehingga menjadi polietena ya, atau disebut juga dengan polietilen karena etena nama trivialnya adalah etilen. Ini propena, kalau dipolimerisasi menjadi polipropilen. Disebut juga dengan PP ya. Kalau polietilen PE. Kedua-duanya ini plastik ya. Nah, alkena terdapat juga di alam ya. Misalnya ini asam oleat. Ini terdapat dalam lemak dan minyak. Jadi inilah menandakan dia alkena. Ini juga maskuler ya. Memiliki keterangan ini menandakan dia sebagai alkena. Ini terdapat di dalam otot ya. Manfaat dari alkena. Etena dulu digunakan sebagai lampu ya, untuk memeram buah supaya cepat masak, dan juga sebagai obat pembius ya oleh di bidang medis ya. Kemudian alpha-pinema, alkena yang berbentuk siklis ya. Ini contohnya minyak terpentin ya. Untuk pelarut cat biasanya. Propena kalau dipolimerisasi menjadi polipropilen ya, ini plastik. Butena ya, yang memiliki 4 atom C, ini sebagai karet sintetis. Nilon ya sebagai serat pakaian. Ini contohnya poliester ya, pengganti kapas ya. Sekarang banyak tekstil yang bahannya dakron. Kemudian sarung tangan ini ya, pipa, ini polivinil klorida. Kemudian lagi polimetil metakrilat, disebut juga dengan lucid atau akrilik atau plexiglass ya. Nah, ini mirip seperti kaca tapi mudah dilengkung-lengkungkan ya. Nih, kalau Anda melihat cendera mata yang seperti ini terbuat dari akrilik bukan kaca, bisa dilukis. Bisa ditulis ya. Kemudian ini lampu-lampu kendaraan bermotor ya. Dan lebih ringan. Polipropilen sumbernya dari propena ya, yang dipolimerisasi menjadi polipropilen. Nah, ini contohnya plastik PP namanya ya. Plastik PP ini bisa jadikan tali. Kemudian Anda lihat di sini manfaat yang lain ya. Umumnya barang-barang terbuat dari plastik ya. Ini botol plastik ya. Popok bayi juga ya, karena bisa juga sebagai penyerap air ya. Bisa juga sebagai pengganti katun untuk membuat permadani ya. Kemudian juga membuat tali ya seperti ini. Dan banyak lagi ya yang lain-lain. Kemudian polivinil asetat PP, polivinil asetat PPA ya. Nah, ini lem ya. Anda tentu mungkin sudah kenal lem seperti ini ya, sebagai perekat.
Nah, ini polietilen, polietena tadi. Kalau Anda beli plastik kodenya PE itu adanya polietilen. Ya, seperti ini. Nah, polistiren ya. Polipenyl etena 1,2 difil ya. Rumusnya C8H8 karena memiliki banyak ikatan rangkapnya. Jadi kalau Anda lihat ini sedang apa ya? Banyak dipakai sekarang sebagai kemasan makanan ya. Kemudian ada lagi Teflon ya nama dagangnya. Sebenarnya politetrafluoroetilen. Ini juga polimer. Ini monomernya ini. Artinya dia atom C-nya 2, tapi hanya diganti oleh F. Dan ini apabila direaksikan dengan zat yang sama, sehingga nanti terbentuk rantai yang panjang, menjadi polimer seperti ini. Ya, dan sangat keras, makanya digunakan sebagai apa ya? Sebagai bahan anti lengket. Jadi bisa digunakan di kuali, panci, atau di setrika.